Kali ini kita akan membahas jaringan nirkabel, jaringan infrastruktur nirkabel, mode point to multipoint. Nah, jaringan nirkabel point to multipoint nanti bisa menggunakan radio access point berupa macam-macam ya, berupa radio access point, modenya access point. Kemudian antena yang digunakan bisa antena sektoral ataupun antena omni. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah konfigurasi point to point yang untuk klien. Nah, di sisi kliennya. Nah, di sisi klien nanti kita akan menggunakan radio Ubiquiti. Antenanya juga satu paket dengan radio Ubiquiti. Nah, oke, untuk selanjutnya radio Ubiquiti IP defaultnya adalah 192.168.1.20. Makanya di laptop kita, kita ganti IP-nya satu network dengan IP 1.20 agar bisa mengakses radio Ubiquiti tersebut. Misalnya kita kasih IP 192.168.1.15 sama subnet masnya. Oke. Nah, kemudian kita coba ping ke radionya. Ping 192.168.1.20. Nah, sudah replay, berarti kita bisa masuk ke radionya menggunakan browser. Nah, boleh Mozilla, boleh Chrome, boleh IE. Nah, kemudian kita masukkan di address barnya IP radionya 192.168.1.20. Nah, UBNT ini password dan user dan password default ya. Nah, untuk di sisi klien yang kita setting adalah di wireless sama di menu network ya, di menu wireless dan menu network. Di menu main ini merupakan resume dari semua konfigurasi dan untuk melihat berapa sinyal yang kita peroleh. Nah, kita masuk dulu di menu network. Nah, kalau di jaringan mode point to point ini menggunakan network role, network modenya adalah bridge. Tetapi kalau nanti kita menggunakan point to multipoint ya, menggunakan mode point to multipoint, networknya nanti menggunakan bisa pakai mode router ya. Mode router dimana kalau mode router ini radio kita itu sekaligus berfungsi sebagai router ya. Nanti ada dua interface, ada interface LAN dan interface VLAN. Nah, tergantung nanti dengan topologi yang kita buat. Nah, kalau di topologi ini nanti yang kita bahas yang connect internet itu adalah VLAN-nya. Nah, ini VLAN. Nah, sebetulnya pakai LAN kan juga bisa. Berarti yang connect internet LAN-nya, kemudian nanti interface satunya VLAN. Nah, di radio itu kan ada dua interface. Nah, ada interface
wireless LAN dan interface LAN. Nah, karena nanti yang connect dengan internet adalah WLAN-nya, maka WAN interface-nya adalah kita ganti menjadi WLAN. Nah, kita ganti menjadi WLAN. Kemudian apakah nanti IP yang di radio access point itu mendapatkan IP sehingga secara DHCP atau statis? Nah, kalau mendapatkan IP secara statis berarti kita entrykan. Nah, tetapi kalau nanti dari router yang di ujung sana itu menggunakan DHCP, ya berarti otomatis kalau kita pilih DHCP nanti WLAN-nya akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita karena infrastrukturnya kita pilih pakainya statis, berarti kita ketikkan manual IP yang connect internet. Misalnya 192.168.5.17. Subnet masknya /27. Kalau subnet mask /27 berarti IP net masknya adalah 224. Nah, kemudian IP gateway-nya, gateway IP 192.168.5.1. Nah, DNS nanti yang connect dengan internet, DNS-nya harus diisi. Misalnya 888. Nah, karena ini fungsinya adalah sebagai router, maka di router itu mesti ada konfigurasi yang namanya konfigurasi NAT. Nah, makanya di sini NAT-nya kita aktifkan. Nah, NAT protokolnya biarin aktif semua. Cara gampang ya. Nah, kita aktifkan. Nah, kalau di sini interface WLAN-nya sudah kita pilih nanti yang connect internet, berarti nanti ada interface LAN-nya di sini, itu nanti interface yang nanti ke LAN. Ya, ke LAN. Nah, kalau model seperti ini berarti nanti dari radio atas turun ke bawah, nanti tinggal masukkan ke switch. Nah, nanti bisa disebar banyak. Nah, bisa disebar langsung ke PC-PC yang lain. Nah, sehingga mode router di sini radionya berfungsi sebagai router. Nah, sehingga output networknya nanti langsung bisa masuk ke switch, kemudian didistribusikan ke komputer-komputer dengan menggunakan kabel. Nah, misalnya networknya kita ganti menjadi networknya 10 misalnya. Titik. Nah, ini IP ya, IP LAN-nya nanti sebagai gateway dari LAN. Nah, kita kasih IP-nya 10.1. Net masknya berapa? Kalau pengen aktif semua ya /24. Nah, net mask default 255.255.0. Itu berarti semuanya aktif ya, dari IP 1 sampai 254. Nah, karena agar tidak semuanya aktif, ya, nanti bisa kita menggunakan subnet mask. Nah, misalnya /26. Nah, kalau /26 berarti nanti ada 62 klien. Nah, 62 klien. Nah, selainnya dalam ring blok subnetnya berarti tidak akan aktif. Nah, misalnya di sini saya kasih /26 berarti 192. Nah, kemudian apakah nanti di klien, nanti di klien komputer yang nanti setelah masuk ke switch itu apakah nanti dibuat server ataupun tidak? Nah, kalau tidak dibuat server berarti posisinya ini adalah disable, berarti nanti di laptop atau di komputer-komputer yang terkoneksi dengan switch dengan kabel berarti harus disetting secara
manual. Nah, berarti nanti gateway-nya 192.168.10.1, subnet masknya 192 di belakangnya. Itu berarti secara manual. Nah, IP-nya nanti yang bisa digunakan berarti mulai dari 2, ya, karena 1 nanti sudah untuk gateway di sini. 2 sampai 62, nah, /26. Nah, tetapi kalau nanti di kliennya biar mendapatkan IP secara otomatis, berarti kita buat yang namanya DHCP server, berarti diaktifkan. Nah, enable. Nah, ring startnya IP awalnya itu berapa? Nah, ini networknya masih 1 ya. Diingat ini networknya masih 1. Ya, makanya harus disesuaikan dengan network yang ada. Karena IP address-nya nanti sebagai gateway, default gateway LAN-nya adalah 10.1, berarti nanti networknya di sini juga 10. Nah, tinggal berapa klien nanti yang untuk dipinjamkan kepada klien. Berapa IP? Nah, yang tersedia adalah 1 sampai 62. Oh, misalnya hanya satu lab ada 30 komputer. Nah, kalau 30 komputer berarti bisa kita alokasikan misalnya dari IP-nya 10.2 sampai 10.31. Berarti ada 30 klien. Nah, karena ini menggunakan subnetting ya /26, ini juga kita sesuaikan berarti 192. Nah, sehingga nanti IP yang dipinjamkan oleh access point ini, radio ini, itu dari 2 sampai 31. Nah, IP yang dipinjamkan oleh radio access point ke klien, nah, 2 sampai 31. Oke, kalau begitu kita simpan. Nah, selanjutnya kita simpan, kita apply. Nah, karena sudah kita simpan, tadi networknya berubah, ya ini kan berubah jadi 10 ya. Nah, kalau nanti pengen mengakses radio berarti 10.1, makanya IP laptop kita atau komputer kita berarti harus diganti sesuai dengan network LAN-nya tadi. Nah, networknya 10. Nah, kalau untuk lebih tepatnya berarti nanti subnet masknya ya 192. Sebetulnya pakai 255.255.255.0 juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini malah lebih luas. Hanya untuk mengakses saja tidak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk lagi radionya karena konfigurasinya belum selesai. Nah, kalau muncul seperti ini ada advance, kemudian di sini accept the rest to continue. UBNT. Nah, ini kita bisa kembali mengakses radionya karena networknya sudah berubah dari network 1 menjadi networknya 10. Networknya jadi 10.1. Nah, untuk di menu network sudah kita selesai, kita masuk di menu wireless. Nah, di menu wireless, nah wireless mode-nya tidak access point atau repeater
kita kembali ke station, berarti access point-nya, wireless setting-nya, wireless mode-nya station. Kemudian kita pilih SSID yang ada di sisi access point, ya, di sisi access point. Nah, di sini kita ambil SSID-nya PTPQ, ya. Kemudian kita pilih select. Kita sesuaikan channelnya, channel width-nya 20. Nah, kebetulan di sini wireless security-nya tidak di security, sehingga kita pilih none. Nah, kita simpan. Apply. Nah, karena di sini tadi ada alokasi IP secara otomatis, maka laptop kita kita setting secara otomatis biar mendapatkan IP dari radio kita, ya, radio penerima. Kita setting otomatis, ya, obtain an IP otomatis, yang nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dan internetnya juga sudah connect. Nah, kita lihat di sini dapat IP berapa laptop kita atau komputer kita. Nah, mendapatkan IP 192.168.10.29. Nah, ini posisinya, modenya DHCP, ya, DHCP enable yes. Kemudian default gateway-nya 10.1. Nah, sudah mendapatkan IP dan bisa connect internet. Kemudian bisa kita cek. Nah, kalau mau menggunakan command prompt bisa. Nah, kita ping Google misalnya. Nah, ini sudah replay. Nah, kalau sudah replay kita bisa buka YouTube. Atau nanti juga bisa kita cek speed test. speedtest.net. Kita mulai. Ini YouTube-nya sudah jalan. Nah, speed test-nya kita tunggu. Atau kita lihat di sinyalnya. Nah, di sinyalnya berarti di main. Nah, ini transmit CCQ-nya cukup rendah sehingga komunikasi radionya juga kurang bagus, ya. Karena mungkin ini adalah arah pointingnya. Nah, pointingnya belum pas posisinya.
Nah, kalau semakin mendekati nilai 100, CCQ-nya berarti semakin bagus. Nah, ini sinyalnya juga masih minus 80 ya. Ini juga masih kecil. Kalau sinyalnya full begitu berarti bagus. Nah, berarti di pointingnya. Nah, di pointingnya yang kurang bagus. Kita coba pointingnya biar nanti mendekati nilainya lebih bagus lagi. Signal strength-nya juga sudah cukup bagus ya. Hanya arah CCQ-nya belum begitu bagus. Oke, sudah naik. CCQ juga sudah naik. Nah, di speed test juga sudah jalan. Upload dan downloadnya. Oke, begitu. Untuk sinyal berarti signal strength-nya semakin nilainya semakin besar, ya, minusnya semakin angkanya semakin kecil ya, di situ berarti ya. Semakin kecil nah, kalau minusnya semakin nilainya semakin besar berarti sinyalnya tidak bagus ya. Nah, berarti minusnya di angkanya semakin kecil atau istilahnya berarti dB-nya semakin besar. Ini. Oke, demikian untuk koneksi jaringan nirkabel point to point.